Bukti kebenaran Al-Quran tentang laut. Al-Quran sebagai petunjuk, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai bentuk petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Surat An-Nahl ayat 89. 1. Api di bawah laut dan laut yang di dalam dasarnya ada api. Surat At-Tur ayat 6. Dan apabila lautan dipanaskan. Surat At-Takwir ayat 6. Sesungguhnya di bawah laut ada api dan di bawah api ada lautan. Sabda Nabi SAW. Dua ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Zbagovic dan Yuri Bekdanov bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat Ronald Klein pernah meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Mereka melakukan penyelaman di dasar lautan sedalam 1,750 km di lepas pantai Miami dengan kapal selam yang canggih. Mereka menemukan aliran air yang sangat panas yang disertai dengan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan. Panasnya mencapai 231 derajat Celcius. Dalam Al-Quran menjelaskan api di dalam lautan itu dengan istilah masjur dalam bahasa Arab, yang dimaknai sesuatu yang berada di atas dipanaskan dari panas yang di bawahnya. Mereka dikejutkan dengan rangkaian gunung-gunung berapi, volcanic mountain chains, yang membentang berpuluh-puluh kilometer di seluruh samudra bumi, yang mereka sebut dengan gunung-gunung tengah samudra. Di beberapa lautan seperti Lautan Merah, bebatuan elastis yang beratnya mencapai jutaan ton ini mendorong kedua sisi samudra. Oleh arus disebut oleh ilmuwan dengan fenomena perluasan dasar laut samudra. Maka wilayah-wilayah ini penuh dengan magma bebatuan yang mampu menimbulkan pendidihan dasar samudra dan beberapa dasar laut. Bahkan sampai tanah dasar Laut Merah dikeruk dengan stop flare yang ketebalannya mencapai 3000 meter. Diangkat ke permukaan, suhunya mencapai 3000 derajat Celcius. Dari setiap moncong gunung Merapi, pecahan lapisan berbatu bumi menembus lapisan ini hingga kedalaman tertentu, mampu mencapai lapisan kerak bumi, di dalam lapisan lunak bumi dan lapisan di bawahnya. Magma vulkanik menyimpan air yang lebih banyak dibanding debit air yang ada di permukaannya. Ini membuktikan sabda Nabi SAW, sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan. 2. Tidak bercampurnya dua air laut. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20. Seorang ahli oceanografi bernama Francis J. Cousteau meneliti fenomena aneh di Selat Gibraltar yang memisahkan benua Afrika dan Eropa. Selat Gibraltar merupakan pertemuan antara dua laut yang berbeda, yakni Laut di Atlantik dan Laut Tengah, yang mempunyai karakter yang berbeda. Suhu, kadar garam, dan kerapatan air atau density yang berbeda. Secara logika, harusnya ketika air ini bertemu harusnya menyatu atau bercampur, tapi ditemukan seolah-olah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Tabir serupa juga ditemukan di Bab Al-Mardab di Teluk Aden yang bertemu dengan Laut Merah. 3. Sungai di bawah laut. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar dan segar, yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas. Surat Al-Furqan ayat 53. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh pakar oceanografi asal Prancis bernama Jules Cousteau. Sungai di bawah laut dikenal dengan Cenotes Angelita, yang terletak di Meksiko di kedalaman 35 meter dengan lebar sungai setengah mil. Juga ditemukan di perairan Laut Hitam oleh tim University of Leeds dan di dasar Laut Jawa dan Selat Kalimata. Pada sungai bawah laut terdapat sebuah dinding pemisah antara air asin dan air tawar yang disebabkan perubahan kadar garam yang berpengaruh terhadap kepadatan air. Juga ditemukan adanya pepohonan dan dedaunan yang mana akan sulit pepohonan tumbuh dan hidup di dalam lautan yang airnya asin, yang mana sampel air ini diambil dan dikumpulkan. Air ini tawar dan segar,
tidak asin atau pahit seperti air di sekitarnya. 4. Dalam laut yang gelap, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Surat An-Nur ayat 40. Dilakukan penelitian oleh Alder, Dani, dan John Pernetta pada tahun 1991 pada kedalaman 2000 meter atau lebih. Hampir tidak ditemui cahaya, atau di bawah kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Penelitian ini menggunakan peralatan canggih untuk dapat melihat ke dalam laut, karena mustahil manusia bisa menyelam ke dalaman tersebut. Cross M. Grant tahun 1993, seorang oceanografi, juga menemukan adanya gelombang di bawah laut yang disebut gelombang internal yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia, tapi dapat dikenal dengan mempelajari suhu atau perubahan kadar garam di tempat tertentu. Sifat gelombang internal tersebut seperti gelombang di permukaan, juga dapat pecah seperti yang kita lihat gelombang yang ada di permukaan. Akumulasi jumlah kata lautan dan daratan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 13 kali disebut tentang daratan dan 32 kali tentang lautan. Jika diakumulasikan, jumlah kata daratan 13 kali ditambah 32 kali lautan menjadi 45. Maka jika dijadikan persen, untuk daratan 13/45 menjadi 28,889%. Untuk lautan 32/45 menjadi 71,111%. Dilansir dari badiku.com, perbandingan luas lautan 361 juta km persegi dan daratan 149 juta km persegi. Jadi luas lautan 71% dan daratan 29% dibulatkan dari luas permukaan bumi. Demikian Al-Quran, petunjuk bagi yang bertakwa. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang.